ada orang yang ibu nggak bekerja tapi kerjaannya cuma di Facebook, anaknya cuma mainan sendiri, kerjaannya cuma di Instagram, anaknya mainan sendiri, nggak pernah diajari ini itu, nggak kan? Walaupun ibunya di rumah nggak kerja. Ini sekedar checklist ya untuk para adik-adik ya, atau mungkin kita sendiri. Jangan-jangan kita itu menjadi bunda yang pemarah juga karena ada masa kecil yang tidak bahagia, masa kecil yang tidak terselesaikan. Silahkan nanti bertanya sendiri, ya, ngutak-ngutik pemikiran kita sendiri, ya, berpikir, merenung, apakah orang tua saya itu secara emosional pernah melecehkan saya? Apakah mereka itu memberitahu saya bahwa saya itu tidak berharga atau jahat? Dasar kamu anak atau diuntung tadi ya. Apakah mereka itu secara fisik melecehkan saya dengan kodok disiplin, misalkan memukul anaknya, entah itu dengan kalau dulu itu sapu, ya dengan ikat pinggang, astagfirullah ya. Jadi pernahkah digitukan? Kemudian apakah saat saya pernah ya dengan mengambil tanggung jawab seperti orang dewasa. Misalkan ada anak yang ibunya itu ya mungkin ibunya sedikit punya mental disorder, bukannya si bapaknya turun tangan, tetapi dia memberikan semua tugasnya itu kepada anaknya, itu pun nggak diapresiasi gitu ya. Jadi kan ada ibu yang memang sakit kemudian dirawat oleh anaknya, tapi anaknya itu kemudian benar-benar dicurai kasih sayang, di-support dan segala macam. Tapi nggak, ini benar-benar nggak direken sama sekali ya. Kemudian apakah saya takut pada orang tua saya? Ya takut dalam arti bukan takut respect ya, tetapi takut kalau tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia konslet gitu ya, orang tua tiba-tiba membanting ini. Kemudian apakah saya takut mengkomunikasikan kemarahan atau frustasi saya kepada mereka? Karena biasanya kalau tradisi Timur gitu ya, budaya Timur itu kita kan nggak dibiasakan untuk menyampaikan kalau saya marah, apalagi kepada orang tua ya, bisa dianggap anak durhaka kan gitu. Jadi biasanya kita lebih suka menyimpannya, dan menyimpan itu bukannya kemudian memaafkan, tapi gerundel, sakit hati ya, dongko sampai akhirnya itu terbawa ketika dia menjadi dewasa, menjadi orang tua dan seterusnya. Yang terakhir, apakah mereka memaksa saya untuk menyimpan rahasia? Biasanya kalau ada pelecehan seksual gitu, biasanya kan ini diancam ya, kalau kamu ngomong nanti aku begini begitu gitu ya. Ini contoh aja. Oke, penyebab toxic parent. Apa sih penyebabnya? Saya bagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal itu biasanya dia dibesarkan oleh orang tua yang toksik juga, tadi sudah disampaikan. Kemudian si orang tuanya tidak punya ilmu parenting, atau kita sebagai orang tua tidak punya ilmu parenting. Ya, memang ilmu parenting bukan segala-galanya, tetapi itu saya pikir sangat-sangat berperan besar. Kalau mau bikin pisang goreng aja ada tekniknya. Ya, mau bikin nasi goreng ada tekniknya, apalagi mau membesarkan anak, ya jelas banyak sekali teknik yang harus dikuasai gitu loh. Kalau enggak ya asal trial and error. Terus apa yang terjadi? Ya nanti kalau pisang goreng itu mungkin keras, bantat. Kalau anak nggak bisa di-rewind ya, pisang goreng kita bisa buang, beli lagi. Kalau anak nggak bisa kita apa-apakan. Ya, nanti si anak ini yang harus menderita for the rest of their life, atau kemudian mereka harus undo semua kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang tuanya. Makanya ini adalah sesuatu yang nanti kita bertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Ya, Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yang bunda-bunda yang punya anak gitu loh. Banyak orang yang berusaha mati-matian untuk bisa bayar jutaan ya, miliaran untuk bisa punya anak. Kita yang punya anak nggak kemudian dijaga dengan sebaik-baiknya, nggak kemudian diasuh dengan sebaik-baiknya karena alasan apa? Males, ribet, mumet, gitu ya, segala macam, yang intinya ngapain belajar parenting? Bapak saya nggak belajar parenting, ibu saya nggak belajar parenting aja saya bisa jadi dokter misalnya. Banyak yang bilang gitu ya. Mbak saya itu nggak belajar parenting, bapak saya bisa jadi presiden gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi ya itu kan untung-untungan. Ya kalau untung, kalau nggak untung, ya ini kan buntung gitu kan. Kemudian selanjutnya, self-awareness yang kurang. Dia tidak tahu tentang dirinya sendiri, dia tidak tahu kapan dia itu emosi, apa yang bisa menurunkan emosi dia, kapan bagaimana cara mengontrol emosi. Dia nggak tahu seperti itu, ya wajar kok kemudian dia menjadi toxic parents. Gitu ya. Kita pun nggak akan bisa ngajari anak. Kemudian mental disorder yang saya maksudkan tadi, depresi, atau mungkin dia memang punya bipolar disorder. Kemudian dari eksternal. Nah ini yang mungkin nggak banyak kita ini ya pertimbangkan. Jadi teman keluarga itu dari eksternal, dia bisa menyebabkan kita jadi toxic parent. Gimana sih contohnya? Contohnya gini, kalau kemudian teman itu semuanya anak-anaknya itu sekolah di kuliah misalkan ya, kuliah di perguruan tinggi ternama ya, jurusannya jurusan yang TOP BGT gitu ya, top banget gitu ya. Terus kemudian kita secara pribadi itu bukan orang yang kuat ya, maka kita akan
cenderung ya menilai keberhasilan mereka itu sebagai standar, yang kemudian kalau si A itu anaknya itu jadi kayak gitu, itu diginikan gitu ya. Yang muncul apa? Dia ikut-ikutan kayak gitu. Jadi pengaruh teman itu benar-benar kuat. Keluarga bisa juga itu tadi ya, mertua atau kemudian keluarga besar, pressure dari keluarga besar. Kalau semuanya keluarga dokter, saya juga harus dokter. Suami menikah harus dokter, anak-anaknya juga harus dokter, hidup dokter gitu ya. Padahal subhanallah, semua orang itu nggak harus jadi dokter, bro. Jadi guru juga boleh ya, jadi segala macam. Tapi karena pengaruh teman, pressure keluarga ini, akhirnya orang jadi terobsesi, that's the word. Terobsesi, saya harus begini karena semua orang seperti itu gitu. Ini menunjukkan memang kita bukan pribadi yang tangguh ya, karena gampang terpengaruh atau oleng dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua, eksternal, adalah sistem di mana kita tinggal. Nah, ini nanti saya kasih contoh. Kalau kemudian kita itu tinggal di bawah sistem yang mengajarkan kebebasan, permisivitas ya, atau kemudian sistem yang mengajarkan dictatorship atau diktator, ya nanti paling nggak kita pun akan terpengaruh dengan sistem seperti itu. Misalkan gini, kalau sekarang ini ya, kalau saya tinggal di Inggris, di Indonesia pun sebenarnya hampir sama. Apa sih definisi dari sukses? Anak yang sukses itu adalah anak yang ranking 1 SD, SMP, SMA, misalkan ya. Kuliah nanti masuk ke jurusan yang kece, keren, kemudian setelah itu punya kerjaan dengan gaji jutaan, habis itu menikah dengan laki-laki yang tampan, kaya raya, dan segala macamnya. Kemudian punya anak, setelah punya anak, punya cucu, ya, punya rumah yang besar, punya gedung, punya mobil banyak, punya cucu, mati. Gitu kan. Siklusnya kan seperti itu. Kesuksesan itu didefinisikan seperti itu. Sekarang ini. Gitu loh. Kalau ada orang yang sedikit melenceng, misalkan dia nggak ketemu jodohnya, nggak nikah, itu sudah dianggap, ngapain sekolah tinggi-tinggi, nggak ada yang mau, nggak laku, soalnya apa, ketinggian sekolahnya gitu ya. Astagfirullah, masih ada orang yang mikir kayak gitu ya. Atau kemudian orang menikah nggak punya anak, itu juga orang yang gagal. Menurut siapa? Menurut society, menurut masyarakat, menurut sistem di mana kita tinggal gitu loh. Mereka juga mengizinkan permisivitas atau kebebasan. Kalau di sini ya, mau orang pakai baju kayak apa, terserah. Tapi mereka punya masalah dengan cadar gitu. Itu di Perancis, kalau di Inggris alhamdulillah enggak. Kita bebas mau berbuat apa aja, kita bebas mau pakai apa aja, kita bebas mau ngomong kayak apa aja kepada orang tua. Jadi konsep misalkan ya, di sini itu konsep misalkan orang tua itu mengharuskan pakai kerudung anaknya, itu adalah pelanggaran hak asasi. Kalau di sini. Si anak ini baru saya dengar kemarin, subhanallah, naudzubillah gitu ya. Jadi anaknya itu anak yang cerdas sekali, dia masuk sekolah namanya grammar school, di sini top pilihan untuk masuk itu dia harus tes gitu ya. Tapi dia hidup di lingkungan yang minoritas. Jadi dia hidupnya saya tinggalnya itu di mayoritas, seperti saya tinggal di East London itu mayoritas Muslim, tapi sekolahnya itu di luar London gitu ya. Yang mayoritasnya adalah orang non-Muslim gitu. Habis itu, pertama dia pakai kerudung gitu ya, sekolah Islam SD-nya, SMP-nya enggak. Kemudian lepas ibunya, ya ini ya agak-agak enggak gimana gitu, udah balik kok pakai kerudung, dulunya pakai usul enggak gitu. Jadi ibunya nyuruh dia, ayolah nak, pakai gitu. Ibunya dilaporkan ke social service. Social service itu orang yang menangani, misalkan kalau ada dispute atau ada masalah antara anak dengan bapaknya. Kalau misalkan anaknya itu setuju, mereka bisa keluar dari rumah, dipindah, dicarikan orang tua baru gitu, diambil dari orang tuanya. Social service itu kerjanya kayak gitu. Jadi dia lapor ke social service-nya, dan itu berefek kepada ibunya, karena kalau misalkan sekarang ibunya mulai nyuruh anaknya yang kedua, ketiga, empat, adik-adiknya ini sholat, dia akan juga kena perlakuan yang sama. Subhanallah. Jadi ide kebebasannya itu sampai seperti itu ya. Dia bebas. Aku bebas pakai kerudung. Ngapain kok aku nggak boleh pakai kerudung? Gua laporin ini mak saya ke ini ya, social service. Ya udah, beneran dilaporin. Dan memang sekarang akhirnya ibunya juga hati-hati banget, nyuruh anaknya sholat, jadi hati-hati. Alhamdulillah, astagfirullah ya. Semoga kita terlindungi dari model seperti itu. Tapi itu di mana sistem kita di mana saya tinggal, sistem yang mengedepankan kebebasan itu hal yang biasa. Justru bapaknya, ibunya yang keliru gitu, anaknya nggak masalah gitu ya. Kemudian juga di mana kita tinggal itu, kita dinilai, orang berhasil itu dinilai dengan material gain gitu ya. Kalau dia punya uang, akhirnya apa? Saya harus kerja keras supaya dapat uang yang banyak.
supaya dapat karir yang bagus gitu ya. Anak kamu juga harus kerja keras. Akhirnya apa? Kadang kerja kerasnya ini kadang mereka, aku tuh nggak pengen kerja kayak gini gitu. Tapi apa daya, kalau nggak kerja kayak gini saya nggak bisa bayar bill, nggak bisa bayar nyekolahin kamu sekolah yang bagus, bla bla bla. Akhirnya apa? Kerja terus sampai nggak ketemu anak. Nah itu termasuk masuk dalam pola asuh yang terpaksa. Kita itu dipaksa untuk menjadi seperti itu walaupun kita nggak ingin. Kadang orang tua itu nggak pingin kerja, ya ibu itu nggak pengen kerja tapi sistem itu memaksa mereka harus seperti itu, kalau nggak makan. Akhirnya tumbuh kembang anak pun itu nggak akan optimal. Saya nggak menyampaikan bahwa berarti nggak usah kerja, enggak sama sekali, karena itu adalah pilihan setiap orang ya. Bekerja nggak bekerja itu ada orang yang ibu nggak bekerja tapi kerjaannya cuma di Facebook, anaknya cuma mainan sendiri, kerjanya cuma di Instagram, anaknya mainan sendiri, nggak pernah diajari ini itu, enggak kan, walaupun ibunya di rumah nggak kerja. Ada kerjanya gosip aja kan gitu. Ada juga ibu bekerja tapi masya Allah mereka punya sistem pembagian waktu yang bagus banget, jadi dia tetap bisa memberikan kualitas dan kuantitas perhatian yang bagus untuk anaknya. Ada, itu tergantung setiap orang aja. Cuma masalahnya ada orang yang dipaksa, terpaksa tanpa kita sadari itu, kok saya jadi hidupnya kayak gini terus ya, tiap hari cuma gini aja. Kenapa ya? Memang harusnya terpaksa begitu. Kalau enggak saya nggak bisa makan, kalau enggak saya nggak bisa nyekolahin anak gitu loh. Nah ini yang saya bilang, sistem itu kadang memaksa kita untuk menjadi tipe orang tua tertentu. Bisa jadi itu yang membuat kita menjadi toksik juga. Kalau kemudian kita dituntut untuk terus memberi dan kita nggak punya waktu untuk anak, kan jadinya pulang ke rumah stres dan seterusnya kan. Dan itu yang membuat perhatian kita berikan kepada anak juga nggak full gitu-gitu. Jadi akhirnya kita menjadi orang tua yang pemarah, yang short fuse, gampang konslet kalau bahasa Jawa, gampang marah, nggak ngerti bagaimana mengelola emosi kita sendiri, nggak ngerti bagaimana mengarahkan emosi anak dan seterusnya. Atau kemudian yang terakhir, kalau di sini umum memandang anak itu sebagai beban, ya anak itu adalah beban ekonomi. Jadi mereka ngitung-ngitungnya, kalau kita orang Muslim kan mikirnya rizki indallah, ya rezeki itu dari Allah dan anak itu adalah rezeki kan gitu. Nah kalau di sini anak bukan rezeki bro, anak itu adalah pemakan rezeki gitu menurut mereka. Kalau kita dapat gaji 1.000 pound, ada anak satu berarti 500. Kalau anaknya 2 nanti dibagi lagi gitu ya. Jadi akhirnya orang nggak mau ribet punya anak, nanti ada pampersnya, ada napinya, ada susunya, ribet, dapat apa, adopt aja anjing kan sama. Jadi makanya banyak sekali orang yang lebih memilih anjing daripada punya anak, karena punya anak itu lebih ribet daripada punya anjing. Astagfirullah. Karena apa? Karena mereka visinya bukan akhirat. Kalau kita Muslim visinya akhirat. Anak ini adalah investasi akhirat kita, bukan hanya investasi dunia. Tapi kadang mindset kita itu keliru ketika kita mendidik mereka. Investasi kita itu bukan untuk dunia, tapi investasi kita adalah untuk akhirat. Jadi kita mendidik anak itu supaya kalau kita meninggal, pahala itu tetap mengalir. Harusnya itu.